Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dinda Azahra dengan NIM P37334221006 dari Prodi D4LM. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT, geostrategi atau ketahanan nasional. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus yang mengancam ketahanan nasional. Nah, saya mengambil contoh kasus konflik di media sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dominasi penggunaan media sosial. Menurut survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJJI pada Juni 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia hingga kuartal 2 tahun 2020 sebanyak 196,7 juta jiwa. Jumlah ini naik dibanding tahun 2018 sebanyak 171,2 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data BPS sebanyak 266 juta, maka jumlah pengguna internet di Indonesia tersebut mencapai 73,7%. Dikutip dari Kompas tanggal 9 bulan 11 tahun 2020. Dari survei APJJI juga diketahui ada 4 alasan penggunaan internet, yaitu 51,5% atau mayoritas untuk mengakses sosial media, dan yang lain untuk berkomunikasi lewat pesan, bermain games, dan belanja online. Nah, melalui percakapan di media sosial ini, berbagai isu sosial, politik, keagamaan, ekonomi, dan lain-lain itu mudah tersebar di masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari sosial media. Yang pertama itu ada hate speech. Salah satu masalah nasional yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa adalah berkembangnya ujaran kebencian dan berita bohong di sosial media. Nah, hampir setiap hari media sosial dibanjiri oleh berbagai pendapat masyarakat atas suatu isu tertentu. Banyak pendapat yang dikemukakan dengan bahasa yang tidak sopan, mencaci, bahkan dengan kata-kata kotor yang tidak pantas dituliskan, dan disertai dengan penyebaran berita bohong. Nah, pendapat tersebut ini banyak menjurus pada ujaran kebencian terhadap orang, kelompok, bahkan suku atau agama tertentu. Nah, dampak selanjutnya itu ada buzzer. Nah, melalui media sosial, berbagai pendapat masyarakat mudah disebarkan. Nah, dan disinilah banyak perbedaan pendapat sering ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi oleh orang, kelompok, dan oknum-oknum serakah dengan cara menghasut, menggosok, dan mengadu domba antar elemen masyarakat. Nah, dalam hal ini, para buzzer jahat berperan besar sebagai pabrik pengolah informasi bohong atau untuk kepentingan tertentu. Dampak dari banyaknya berita bohong dan mengadu domba bisa kita rasakan saat ini. Kemarahan masyarakat mudah tersulut, muncul kebencian antar kelompok yang berbeda pandangan, keyakinan, dukungan politik, suku, agama, dan lain-lain. Nah, fenomena meningkatnya penggunaan sosial media sebagai alat membangun opini publik membuka peluang terhadap lahirnya profesi baru yang disebut dengan buzzer. Nah, di era post-truth saat ini yang menjadi sorotan bukan hoax, tidaknya suatu pemberitaan, melainkan sejauh apa pemberitaan tersebut viral dan menjadi perbincangan banyak orang. Membangun opini di dalam masyarakat seolah-olah opini dengan rating tertinggi adalah sebuah kebenaran merupakan tujuan buzzer tersebut. Beberapa modus yang digunakan memberi label dan stigma, profiling dan stalking, memberi komentar kebencian dan hinaan, hingga membuat klaim sepihak bahwa informasi yang disampaikan adalah hoaks dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Modus tersebut sering disebut juga dengan cyberbullying, di mana aktivitas tersebut bekerja secara sporadis maupun sistematis. Selanjutnya, buzzer sebagai alat politik. Menurut penelitian berjudul The Global Disinformation Order tahun 2019 atau Global Inventory of Organized Social Media Manipulation oleh Samantha Bradshaw dan Philip Howard dari Universitas Oxford tahun 2019, mengungkap bahwa pemerintah dan partai-partai politik di Indonesia telah menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda,
atau pro pemerintah atau partai, menyerang lawan politik, dan menyebarkan informasi untuk memecah belah perhatian masyarakat. Nah, ini dapat diamati dengan berbagai informasi yang menyesatkan media atau publik dan memperkuat pesan dengan terus-menerus dengan bentuk tagar pada sosial media. Nah, perlu disadari juga bahwa hadirnya buzzer ini tidak boleh dipandang sederhana oleh pemerintah. Tidak hanya dapat mencederai era kebebasan berpendapat, tidak terkontrolnya buzzer juga terus menarasikan disinformasi dan bersifat destruktif, tentu menjadi ancaman tersendiri bagi terciptanya disintegrasi bangsa. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut akan mengancam ketahanan sebuah negara sehingga membahayakan ketahanan nasional apabila terus-menerus dipergunakan tanpa memperhatikan nilai kebenaran sebuah informasi. Nah, dengan tingkat pendidikan yang masih relatif rendah serta tingkat kemiskinan yang masih cukup relatif tinggi di Indonesia, maka kehadiran media sosial yang penuh dengan kebencian lama-kelamaan akan memicu konflik horizontal dalam tatanan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks geopolitik dan geostrategis yang dianut oleh bangsa Indonesia, di mana geopolitik diejawantahkan sebagai wawasan Nusantara dan geostrategis sebagai konsep pertahanan nasional, menurut Profesor Ermaya Suradinata, Etika Pemerintahan dan Geostrategis Indonesia tahun 2012. Nah, maka konflik di media sosial ini sangat mengancam keduanya. Unsur-unsur kekuatan nasional disebut dengan nama Astagatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Nah, Trigatra adalah aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah atau geopolitik. Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau geostrategis. Nah, 8 unsur tadi ini dapat mempengaruhi seberapa kuat suatu negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Ketika salah satu atau beberapa unsur mengalami pelemahan, maka bisa berpengaruh kepada unsur yang lain, bahkan semua unsur. Dengan kata lain, kuat atau lemahnya tingkat ketahanan nasional akan mempengaruhi kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman kekuatan yang terjadi, baik ancaman dari luar dan dari dalam negeri. Konflik di media sosial merupakan masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang termasuk dalam 5 aspek sosial atau pancagatra. Dalam konflik di media sosial melingkupi konflik yang terkait dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Lemahnya aspek sosial tersebut memberikan pengaruh buruk kepada aspek alamiah, yaitu penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Informasi yang keliru menjadi berbahaya karena jika dikonsumsi secara berkepanjangan akan meningkatkan problem kesalahan informasi yang berkepanjangan hingga lebih jauhnya pada pengelompokan sosial ideologis yang akibatnya menjadi momok menyeramkan bagi nilai nasionalisme dan kebinekaan Indonesia yang membutuhkan pendekatan kajian multidisiplin yang lebih terintegrasi dengan menggabungkan kajian mendalam terhadap ideologis dan politik, pendidikan sosial, dan kebudayaan yang tidak dapat dijelaskan oleh kajian konvensional. Realitas tentang perkembangan teknologi informasi yang baru, kenyataannya menghasilkan informasi yang berlimpah sehingga meningkatkan kesulitan menemukan informasi yang tepat untuk mengevaluasi kualitasnya. Media sosial semestinya bermanfaat untuk menguatkan ketahanan nasional dengan makin mempererat kekerabatan, persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah sebaliknya. Industri kebohongan akan memperparah potensi konflik di media sosial dan menjelma menjadi konflik nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu antara lain, pemerintah bersikap netral terhadap konflik yang terjadi di media sosial, menerbitkan dan memberi sanksi hukum kepada para buzzer yang mengadu domba masyarakat, membuat peraturan penggunaan media sosial dan kampanye penggunaan media sosial dengan bijak. Nah, kampanye ini berupa mengajak para tokoh masyarakat dan agama untuk mengedukasi masyarakat dan mengajarkan penggunaan media sosial yang bijak sejak dini kepada murid sekolah.
Dengan cara demikian, mudah-mudahan potensi konflik di media sosial bisa ditanggulangi sehingga tidak mengancam ketahanan nasional. Demikian video penjelasan dari saya mengenai kasus yang mengancam ketahanan nasional dengan tema konflik di media sosial. Jika ada kesalahan, kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.